Halo kelas, selamat datang kembali di sesi ke-8, merupakan sesi terakhir dari mata kuliah Manajemen Strategik. Pada sesi kali ini kita akan membahas topik keunggulan biaya dan diferensiasi. Analisis statis dan dinamis, kita akan mendalami dua konsep utama dalam strategi kompetitif, yaitu keunggulan biaya dan diferensiasi. Kita akan menganalisis kedua konsep tersebut dari perspektif statis dan dinamis. Hal ini penting untuk dipahami karena dunia bisnis saat ini terus berkembang dan perusahaan perlu menyesuaikan strategi mereka tidak hanya berdasarkan kondisi saat ini, tapi juga melihat perubahan yang akan datang. Keunggulan biaya merajuk pada kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Tujuan utama dari strategi ini untuk menawarkan produk dengan harga yang lebih terjangkau atau memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi dengan mempertahankan harga yang sama. Keunggulan biaya memungkinkan perusahaan untuk bertahan dalam persaingan harga yang ketat dan tetap mempertahankan profitabilitas yang stabil. Di sisi lain, diferensiasi adalah strategi yang berfokus pada pembuatan produk atau layanan yang dianggap unik oleh konsumen, baik melalui fitur produk berkualitas atau pengalaman pelanggan yang superior. Perusahaan yang mengadopsi strategi ingin menawarkan sesuatu yang berbeda sehingga pelanggan merasa produk atau layanan mereka lebih bernilai lagi, meskipun harganya mungkin sedikit lebih tinggi. Dalam analisis statis, kita fokus pada situasi saat ini. Di sini, perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan strategi yang sudah ada tanpa mempertimbangkan perubahan eksternalnya. Dalam konteks keunggulan biaya, perusahaan akan berusaha menekan biaya produksi atau operasional sebanyak mungkin. Mereka akan memanfaatkan skala ekonomi, efisiensi operasional, dan teknologi untuk tetap menjaga biaya yang rendah. Dengan demikian, perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif lagi dibandingkan pesaing tanpa mengorbankan kualitas secara signifikan. Sementara itu, dalam strategi diferensiasi, perusahaan mencoba memberikan sesuatu yang unik bagi pelanggan. Produk yang ditawarkan bisa berupa fitur tambahan, desain inovatif, atau kualitas yang lebih tinggi lagi dari produk yang sebelumnya. Dalam analisis statis, diferensiasi ini memberikan perubahan perusahaan posisi yang kuat karena pasar konsumen bersedia membayar lebih untuk sesuatu yang dianggap lebih baik atau lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, dalam analisa statis ini, perusahaan cenderung terjebak dalam suatu kondisi pasar yang tetap dan tidak dapat diadaptasi dengan perubahan eksternalnya. Oleh karena itu, meskipun kedua strategi ini efektif dalam jangka pendek, mereka tetap membutuhkan evaluasi dan penyesuaian di masa yang mendatang. Berbeda dengan analisis statis, analisis dinamis melihat perubahan dalam jangka panjang dan berfokus pada bagaimana perusahaan bisa beradaptasi dan mempertahankan keunggulannya seiring waktu. Dalam konteks keunggulan biaya, perusahaan yang sudah menguasai biaya rendah harus terus berinovasi dalam proses produksi dan operasionalnya. Perubahan teknologi atau pergeseran dalam rantai pasok bisa memberikan kesempatan baru untuk mengurangi biaya lebih lanjut. Namun, jika perusahaan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan, mereka bisa kehilangan posisi kompetitif mereka. Di sisi lain, dalam analisis dinamis untuk strategi diferensiasi, perusahaan perlu memahami bahwa konsumen dan pasar terus berkembang. Apa yang dianggap berbeda dan bernilai hari ini mungkin tidak relevan di masa depan. Oleh karena itu, diferensiasi yang efektif dalam jangka panjang bergantung pada inovasi berkelanjutan. Perusahaan perlu selalu memperkenalkan produk baru, meningkatkan fitur, atau menawarkan pengalaman yang lebih baik lagi, agar tetap relevan dan memimpin pasar. Dengan analisis dinamis, kedua strategi ini lebih menekan pada kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan eksternal yang terjadi. Baik itu dalam teknologi baru, perubahan preferensi konsumen, atau tren pasar yang berubah cepat. Banyak perusahaan berusaha untuk menggabungkan keunggulan biaya dengan diferensiasi, menciptakan apa yang dikenal sebagai strategi kepemimpinan biaya di diferensiasi.
Dalam strategi ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada menawarkan harga yang lebih rendah, tapi juga berusaha memberikan nilai tambah kepada pelanggan melalui diferensiasi produk. Misalnya, perusahaan dapat memanfaatkan efisiensi biaya untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik lagi, tapi tetap menjaga harga kompetitif. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat menarik konsumen yang sensitif. Terdapat harga sekaligus memberikan nilai lebih pada fitur atau kualitas yang lebih unggul lagi. Namun, menggabungkan kedua strategi ini juga memiliki tantangan tersendiri. Perusahaan harus menjaga keseimbangan antara menekan biaya dan menjaga kualitas serta inovasi produk. Jika perusahaan terlalu fokus pada biaya, mereka mungkin akan mengorbankan elemen diferensiasi. Sebaliknya, jika mereka terlalu fokus pada diferensiasi, biaya bisa membengkak dan harga menjadi tidak kompetitif. Tantangan utama dalam menerapkan kedua strategi ini adalah bagaimana mempertahankan posisi kompetitif yang berkelanjutan dalam strategi keunggulan. Biaya tantangannya adalah mempertahankan biaya rendah di tengah fluktuasi harga bahan baku, perubahan regulasi, atau peningkatan biaya tenaga kerja. Selain itu, teknologi yang lebih baru mungkin memerlukan investasi awal yang besar, yang dapat mengganggu stabilitas biaya dalam jangka pendek. Dalam strategi diferensiasi, tantangan adalah memastikan bahwa elemen yang membedakan produk atau layanan tetap relevan dan bernilai bagi konsumen. Perusahaan harus selalu berinovasi untuk memastikan bahwa diferensiasi yang mereka tawarkan tetap menarik dan sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Keunggulan dan biaya dan diferensiasi adalah dua strategi utama yang digunakan perusahaan untuk memegang pesaing di pasar. Dalam analisis statis, mereka masing-masing strategi memiliki keunggulannya dengan fokus pada efisiensi biaya atau pemberian nilai tambah pada pelanggan. Namun, dalam analisa dinamis, perusahaan perlu beradaptasi dengan perubahan untuk mempertahankan posisi mereka dalam jangka panjang. Menggabungkan kedua strategi ini memberikan perusahaan keunggulan yang lebih besar lagi, tapi juga membutuhkan perhatian yang cermat untuk menjaga keseimbangan antara biaya dan kualitas. Oleh karena itu, perusahaan harus terus berinovasi, menyesuaikan strategi mereka agar tetap relevan dan kompetitif di pasar yang baru, yang secara terus-menerus berubah. Relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah. Demikian presentasi saya. Demikian sesi pada hari ini. Sekian sesi kita pada kali ini. Diharapkan teman-teman masih tetap aktif untuk berdiskusi. Terima kasih sudah aktif selama 8 sesi ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang memuaskan untuk perkuliahan kalian. Maaf jika ada kesalahan selama sesi berlangsung dengan saya. Terus semangat! Maaf jika ada kesalahan selama sesi berlangsung dengan saya. Terus semangat belajar ya.